Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Akhwatul Media dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Opik Kagawa sebagai host. Kita berjumpa lagi di acara Dua Alam. Dan saat ini sekarang kita sedang berada di Cadas Pangeran ya teman-teman semua, dimana Cadas Pangeran ini menjadi salah satu ikon yang telah terkenal di seluruh penjuru negeri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bermaksud untuk menelusuri sejarah yang ada di sekitaran Cadas Pangeran ini. Kemudian juga kami ditemani oleh rekan-rekan dari penduduk lokal Cadas Pangeran. Juga kami pun pada kesempatan kali ini kedatangan saudara-saudara kami dari Berkah Polos, dan kita akan berkolaborasi untuk kegiatan kita kali ini. Jadi intinya kita akan menelusuri sejarah yang ada mengenai di Cadas Pangeran ini, dan ikuti terus langkah kami hanya di Dua Alam. Teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, sekarang alhamdulillah di samping saya telah hadir saudara kami. Sehat? Pauji. Bersama saudara Pauji. Saudara kita yang satu ini perwakilan dari Berkah Polos ya. Berkah Polos. Terima kasih sebelumnya telah mengundang kami untuk berkolaborasi. Bisa disampaikan mungkin ke teman-teman sepatah dua patah kata apa yang bisa disampaikan visi misi untuk kegiatan atau perjalanan kita kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari Kang Opik, perwakilan dari Akhwatul Media ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada dari tim Dua Alam ataupun Akhwatul Media karena telah mengajak kami dari Berkah Polos, salah satu brand dari Kota Bandung, yaitu tentang seputar perpolosan, polos dan sebagainya. Kami di sini ingin berkolaborasi dengan Dua Alam, Kang Opik ya sebelumnya. Ya. Terima kasih juga agar kita menjalin silaturahmi. Yang pertama itu tujuannya, kedua ingin tahu gitu Kang Opik bagaimana sih proses syuting dari Akhwatul Media dan Dua Alam ini gitu. Ya. Karena kalau dilihat dari YouTube terus postingan-postingan yang lain juga kan menantang adrenalin gitu Opik. Jadi saya perwakilan dari Berkah Polos pengen tahu gitu, pengen ikut langsung syuting dari tim Dua Alam ini. Kurang lebih begitu Kang Opik. Mudah-mudahan dari kami Berkah Polos tetap menjaga silaturahmi kepada Akhwatul Media dan tetap berkah selalu Kang Opik. Amin. Oke gitu teman-teman ya. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini, kegiatan kita kali ini, entah itu baik dari Akhwatul Media Dua Alam juga pun Berkah Polos Kota Bandung, semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang teman-teman, waktunya kita untuk lanjutkan perjalanan, dan nanti kita mungkin akan berbincang dulu dengan petinggi Akhwatul Media bersama Mang Yo. Ikuti terus langkah kami hanya di Dua Alam. Mang Yo, kita kali ini mau kemana ya Mang Yo? Nih menurut kalau dari sisi mistis ya? Iya. Dari sisi mistis kita pohon kuang, ada lewi kuang juga. Ya. Lewi kuang tuh lumayan dalam karena 4 meter. Iya. Sangat berbahaya dari sisi ini ya. Terus dari sisi mistis ya semacam kerajaan makhluk halus yang ada di sini, insya Allah. Jadi jin yang ada di sini. Di kawasan Cadas Pangeran ini, dasar jurang. Pusat dari kerajaan jinnya itu salah satunya ada di sini. Di sini. Gitu? Dasar jurang ya. Dasar jurang. Bukan Cadas Pangeran tapi dasar jurang sekali. 4.0 paling dasar. Iya. Jarang yang kesini karena medannya berat. Berbahaya gitu. Yang paling kuat energinya aura di mistis di sini, energi di sini, terus satunya lagi di Curug Orok. Curug Orok paling bagus di sini, dan di sana dulu ada yang meninggal banyak sekali, itu hampir 16 orang meninggal di sana. Iya. Bagaimana komentarnya Mang Yo? Ada ini apa namanya terkait kegiatan kita kali ini? Ada saudara-saudara kita dari Berkah Polos yang mengajak kolaborasi, boleh sedikit minta pendapatnya, mungkin bagaimana tanggapannya Mang Yo? Bagus sekali kolaborasi dengan siapapun, terlebih dengan yang barusan itu yang disebut ya Berkah Polos. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita lebih expand di hal-hal seperti ini.
ekspor aram dan seterusnya untuk apa? Satu, nambah wawasan, nambah pengalaman, silaturahimnya dapat dan seterusnya, saling menguntungkan. Silaturahmi memperpanjang rezeki ya, Mang ya. Iya. Oke, baik teman-teman, yuk ikuti terus langkah kami. Kita akan menuju ke Koang yang ada Lewi itu. Sesaat lagi kita akan tiba. Ini mulai teman-teman. masuk. Nah, ini di depan kita. Oke teman-teman, jadi itu bisa dilihat itu Lewi ya atau air, dan itu kedalaman itu kurang lebih mencapai 4 meter dan belum ada satupun yang pernah menjamah ke daerah ini karena memang pertama berbahaya secara dohir ya, ini dalam airnya tenang tapi menghanyutkan, dan keduanya juga secara batinnya itu mistis, itu auranya di sini sangat kuat sekali karena salah satu energi terkuat yang berada di kawasan ini, dan kurang lebih seperti itu ya Mang ya. Berbahaya. Medannya berbahaya, curam dan seterusnya. Ada kesini tapi mancing, tapi nggak sengaja main-main seperti itu, enggak. Mereka mancing tapi di tepian gitu. Pernah ada yang jatuh, bukan jatuh, sengaja itu hampir sidada balik lagi. Artinya jerot. Coba lihat itu kan sampai itu ada satu bangku warga lokal, hampir 4. Ada warga lokal guys. Nah itu buktinya ya. Nah itu masih belum ke bawah. Itu masih belum ke bawah kayu tersebut. Hampir 4 meteran. Berarti 4 meteran kurang lebih. Iya. Warga lokal, guide kita ya. Ini titiknya ada di sebelah mana Bang? Di air itu? Paling dalam yang itu yang ada muter. Ini muter aja. Batas kerajaannya sebelah mana Bang? Dari sini udah masuk. Oh dari sini sudah masuk. Sini kita duduk masuk belakang sana. Oh. Sini tebing Cadas Pangeran, terus sininya hutan. Udah masuk. Oh ya hati-hati ya sini. Ini berarti ini tuh dasar jurangnya ya teman-teman, ada sungai. Cadas Pangerannya itu ada di atas. Ada di atas tuh. Jadi tadi kita turun lewati jurang, ketemulah posisi di sini seperti itu. Kalau boleh abang mau nyoba terjun nggak apa-apa. Insya Allah aman. Kalau boleh ya. Oke baik teman-teman, sekarang kita sudah berada tiba di Lewi atau atas dari kerajaan Jin. Energinya ada di sebelah sini, dan pada kesempatan kali ini kita sudah didampingi oleh saudara kita sama Kang Opik ya. Namanya sama Kang Opik. Kang Opik, punten nih, terima kasih sebelumnya ya. Waktunya udah mau menemani perjalanan kita kali ini. Kita mau sedikit tanya-tanya nih, Kang. Akang sebagai warga lokal di sini, kejadian apa aja gitu yang pernah Akang tahu di sekitaran sini? Di sekitaran sini saya sering dengar ya dari teman, dari orang-orang yang suka mancing. Kebanyakan kan di sini suka yang mancing, yang ngambil kayu bakar itu katanya ada orang tinggi besar katanya. Lihat langsung ke kan? Ya, lihat langsung sekilas. Terus katanya ada hal-hal janggal seperti melihat seekor kelabang yang ukurannya tidak maksimal, jadi gede, udah normal gitu ya, ukurannya. tidak normal. Segede ini Pak, paha orang dewasa. Paha orang dewasa. Di belakangnya ya? Di sekitaran di sini katanya. Kalau yang mancing di sini emang ada ikannya Kang? Kalau mancing itu banyak. Tapi malam katanya, atau siang Kang kalau mancing? Kalau mancing, kalau orang yang suka mancing ekstrim gitu ya, iya, katanya malam ini lebih bagus. Malam? Ya, cuman kalau yang pertama katanya suka ada yang gangguan. Malahan ada yang pernah kejadian gini, katanya orang Tanjung Sari, ya, dia mancing di sini pertama 2 orang. Terus kata si temennya itu dia ngilang, nggak tahu kemana. Katanya mau buang air ke belakang. Tapi si temannya yang satu lagi itu benar memang ada di situ. Tapi dia pulang. Katanya nggak pulang selama 2 hari. Padahal kata temennya itu saya merasa belum lama loh, masih 2 jam katanya di sini. Jadi menembus waktu gitu Iya, kayak menembus waktu kayak gitu. Kayak orang yang di sininya gitu. Padahal kata temennya itu dia pulang pas waktunya pas mau maghrib. Terus dicari sama temen-temennya nggak ada. Temen-temennya malahan laporan ke warga setempat.
sama saya juga dengar, sempat warga juga tadi memang nggak ketemunya pas 2 hari maghrib itu dia sama seperti semula lagi mancing. Kejadiannya sudah lama atau Sudah masih lama baru? lah, Oh, siaran. kisaran 3 tahun ke belakang. Bagaimana komentarnya Mang Yo? Mungkin boleh sedikit kayak Dari sistemnya begitu emang. Tanda kutip nakal ya. ya. Makhluk astral nakal gitu. Jahil ya Pak. Jahil. Kenapa? Yang mungkin orang tersebut tidak berdoa dulu. Kalau berdoa sih insya Allah nggak apa-apa. Tapi yang pasti salah satu kerajaannya di sini belakang kita. Pohon ini kan lumayan. Dari sisi mistis, daunnya juga lumayan. Kalau satunya kan sini dan sana. Semuanya sih ada gitu kalau makhluk astral. Cuma kan salah satu kalau kita mayoritas ngumpulnya itu semacam capital center gitu, capital city ya, ibu kota semacam itu. Yang kedua, tatkala kita mau ke sini, apapun adalah makhluk Allah. Beliau makhluk Allah, kita makhluk Allah. Apalagi kita makhluk mulia, penting kita berdoa saja, berlindung kepada Allah, insya Allah. Dan niat baik, tafakur alam, tadabbur alam. Kalau mancing, tidak yang aneh-aneh, tidak nyeleneh, maka insya Allah aman. Insya Allah. Hanya ini kan mau maghrib nih, hampir 5:30. Jadi change of time gitu, pergantian waktu dari siang ke malam sangat berbahaya kalau Oh iya, udah mulai pada aktif Iya, ya mungkin iya, gitu iya. ya Mang ya. makhluk goibnya hati-hati. Oke, dan Langsung aja Opik langsung. langsung aja ya. Dan Doa teman-teman terus ya. nanti di malam hari setelah berganti jadi malam, setelah kita bincang-bincang dengan Kang Opik tentang apa saja yang sudah terjadi di sini, nanti akan kita coba proses mediumisasi ya teman-teman. Jadi ikuti terus langkah kami hanya di Dua Alam. Terima kasih Kang Opik ya. Atur nuhun. Oke, baik teman-teman, sobat Ahotun dan juga para pecinta Dua Alam dimanapun Anda berada. Saat ini sekarang kita sudah tiba di Curug Orok. Jadi masih salah satu kawasan masih terhubung dengan tempat yang tadi. Dan tadi kita menelusuri sungai dari dasar jurang ini dengan jalur yang sangat ekstrim. Tadi kita perjalanan sekitar jam 5:30 ya Kang Ajo, dan sekarang hampir 1,5 jam kita menelusuri sungai ini. Dan di titik ini kenapa kita berhenti, karena merupakan pusat dari energi negatif mistis yang ada di sini. Dan mungkin Kang Ajo bisa sedikit ceritakan Kang Ajo apa yang dirasa di sekitar sini. Ini yang dirasakan oleh saya temennya, ini mistis itu baru kita istirahat di situ, ada cewek tapi bentuk kayak putri. Mungkin ini temannya, ini dari perasaan juga udah merinding banget, kepala udah pening Kang Ajo ya. Maaf, dari tadi juga udah masuk. Ini kayaknya gerbangnya, Ya, ini kuat banget. gerbangnya, Ini belakang gerbangnya asli. ini kayak apa? Pintunya buat memasuki kawasan dia. Ini energinya kuat banget teman ya. Dirasakan sama Kang Ajo, sampai Kang Ajo juga pening ini, badan berat semua ini. Mohon doanya ya teman ya. Ini bisa dikatakan dari sini ya. Dari sini ya teman ya. Ini bukannya sombong Kang Ajo ya. Ini buat gerbang pintunya masuk. Dia ini sebuah keraton ya teman ya. Lihat aja Kang Ajo. Dari sono waktu kita kumpul ada satu sosok cewek Putri. tapi kayak pakai mahkota gitu, pakai kembang-kembang gitu. Dia Tadi lagi beliau bertanya apa Kang Ajo? mungkin dia gini ya, kita kan posisinya udah malam, berisik kita, dia sampai menampakkan ya namanya udah malam ini, apalagi di bawah jurang Cadas Pangeran. Kita memerlukan perjalanan yang ekstrim banget teman ya, sampai aduh Kang Ajo juga sampai pening ini karena takut masuk ke jurang itu. Ini ya temen ya, kita buka lagi, coba dari sini ya, dari sini. Ini kayaknya kalau insya Allah kalau orang yang punya kelebihan sedikit, ini gerbangnya ya teman ya, buat pintu pembuka, yaitu suatu keraton itu, suatu keraton buat dia tempat penghuni jin yang di sini. Memang mistisnya banget ini, banyak banget di sini. Kalau orang, ya maaf ya nih, bukannya sombong ya. Kalau orang-orang enggak itu jangan terlalu banyak coba-coba datang ke sini. Mungkin teman ini ya keras banget ini.
Karena apa? Wah, nggak bisa dikatakan ini. Mungkin itu teman ya. Assalamualaikum. Terima kasih, ikuti terus, dan dari perjalanan kami kita akan lanjut kemana, dan nanti kita proses mediumisasi tidak di sini ya, Iya. teman-teman, karena berbahaya, auranya sangat kuat sekali. Mungkin nanti kita akan cari lagi beberapa titik dari sini, dan nanti kita coba untuk mediumisasi. Terima kasih, ikuti terus langkah kami hanya di Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Teman-teman akhwatun yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah dari sore jam 4 sore kita dari ujung sana sampai ke sini memerlukan waktu yang lumayan agak lama, terus karena medan yang sangat ekstrim, penuh perjuangan dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih sudah memandu, khususnya kru akhwatun dari Ciseda ya. Kebetulan kita sampai ke titik yang kita jadikan target. Di sini tadi barusan ke yang satunya Pohon Kuang sudah, terus ke yang lebih utama adalah di sini di salah satu tempat yang sangat mistisnya yang sangat luar biasa. Diyakini warga sekitar adalah salah satu kerajaan jin. Cuman kita lebih meyakinkan lagi, kita datangi di malam ini, ternyata memang betul. Di sini sesekali memang kalau tanda kutip bahasa kitanya kawenehan ya, suka menambahkan kepada orang-orang yang suka mancing dan seterusnya. Tapi kita lebih yakin lagi dari kacamata metafisik, kita buktikan secara tanda kutip khusus ya, bahwasanya betul adanya adalah di sini salah satu kerajaan pusatnya dari kerajaan jin yang ada di Cadas Pangeran. Untuk itu teman-teman, insya Allah kita ungkap betul apa tidak dan siapa penghuni yang sungguh yang ada di sini, betul apa kerajaan atau enggak. Nanti insya Allah bersama mediator kita adakan mediumisasi untuk next selanjutnya ya, di acara berikutnya. Insya Allah kita selanjutnya adakan mediumisasi untuk lebih mengungkap, lebih detail, lebih dalam. Terima kasih banyak, join terus, pantau terus, ikuti terus acara kami selanjutnya bersama Berkah Polos. Insya Allah terima kasih Berkah Polos ya, makin berkah, makin sukses dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Oke, baik para pecinta dua alam dan juga sobat akhwatun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama tim sedang berada di Cadas Pangeran. Kita akan melanjutkan penelusuran perjalanan kita yang dimulai dari tadi sore hari. Dan saat ini kita sedang berada di Cadas Pangeran, di mana di tempat ini pada zaman dahulu kala banyak warga Sumedang yang disuruh untuk bekerja paksa atau rumusa pada zaman penjajahan William Dendels. Dan pada saat itu pemimpin kota Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Arya Kusumadinata IX atau yang biasa disebut dengan Pangeran Cornel, beliau tidak terima bahwa warganya, penduduknya diperlakukan seperti itu, membuat jalan di atas jurang, bisa dibayangkan oleh teman-teman semua ya, dan ini panjangnya cukup panjang dan dengan ketinggian yang sangat curam. Dan pada saat itu bentuk perlawanan dari Pangeran Cornel yakni beliau mendatangi William Dendels untuk mencoba berdiskusi, mencari win-win solution, dan beliau menyambut dengan menjabat tangan menggunakan tangan kirinya beserta tangan kanan dengan memegang sebuah keris, yang itu merupakan sebuah perlawanan dari penduduk Sumedang untuk melawan kesemena-menaan seperti itu. Dan pada hari ini kita sebagai pewaris dari generasinya, untuk itu minimal kita harus tahu sejarah
yang telah terjadi pada zaman dahulu kala, bagaimana para sesepuh atau para leluhur kita, bagaimana mereka, beliau-beliau ini memperjuangkan kemerdekaan untuk kita semua, dan kita sebagai generasi muda harus bisa untuk menggunakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba menguak sejarah dengan cara mediumisasi, dan nanti kita akan coba untuk menarik makhluk astral kepada mediator kita yang berada di Curug Lewi itu, yang tadi kita sudah lakukan penelusurannya pada sore hari dengan jalan yang cukup ekstrim, terjal. Kebetulan kita datang ke tempat itu setelah hujan, jadi jalanannya sangat licin, mendaki bukit, terus menelusuri sungai dengan di bawahnya tepian jurang yang membutuhkan konsentrasi khusus. Terima kasih sekali buat para penduduk lokal di sekitar sini yang telah mensupport kegiatan kami. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Ambil yang positifnya, ikuti terus dalam penelusuran kami hanya di Dua Alam. Ya, baik para pemirsa pecinta Akhwatul Media, juga sobat Akhwatul Media. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di sekitaran Cadas Pangerannya, dan kita telah ditemani oleh Abah Hajat. Sehat Abah Hajat? Terima kasih Abah Hajat telah menemani kita pada malam hari ini, dan kami bermaksud untuk ini Abah Hajat, punten, boleh diceritain nggak Abah Hajat sedikit buat pemirsa, kan kita sedang menguak sejarah gitu ya melalui proses mediumisasi yang nanti dimana oleh Mang Yo akan ditarik jin korin untuk bisa berdialog dengan kami. Nah, sedikit dari Abah Hajat mungkin yang bisa disampaikan kepada para pemirsa mengenai sejarah Cadas Pangeran ini, bagaimana Abah Hajat? Menurutkan cerita Cadas Pangeran, cerita dari sepuh-sepuh yang dulu, Cadas Pangeran longsor besar kecil tak akan makan jiwa. Itu belum pernah makan jiwa. Oh gitu. Pernah. Kalau nggak salah tahun 1994 pernah longsor. Di sekitaran sini Abah Hajat? Ya, bekonya eksa sampai jatuh 3. Kurang lebih ada 100 meter lah. Itu tidak makan jiwa. Tidak memakan korban jiwa. Tidak. Sedangkan pada saat dulu kan ini tuh kan jurang ya Abah Hajat, terus dibikin jalan sepanjang ini. Pada zaman dahulu kok itu banyak korban di sini yang bergelimpangan. Nah, itu memang banyak. Malah Kampung Ciseda, kalau nggak salah, pepayang nggak akan tumbuh selamanya. Itu ada patok, ada batasnya. Selalu ngurindang. Waktu sejarah Cadas Pangeran. Iya. Gitu. Seperti Hui Cilembu sama. Maksudnya itu ditanya waktu dulu, ini Hui dari mana? Misalnya dari Cilembu. Oh, pantas manis sampai sekarang manis. Gitu. Itu mitosnya apa gimana itu ya, yang kayak gitu tuh? Kalau waktu dulu kata orang sesepuh, tua, ya kata sesepuh. Kalau disuruh kerja bakti atau gimana gitu bekerja, misalnya sakit gigi, langsung sakit gigi. Ini pepaya dari mana? Dari Ciseda. Kenapa kecil? Lagi ngurindang, sampai sekarang ngurindang. Itu nyata. Dan satu-satunya kampung di Cadas Pangeran ini yang di tepian jurang cuman kampung ini saja. Ciseda. Oke. Dan di sana kan ada ini, mungkin ada patung yang diabadikan Abah Hajat dari William Denders yang sedang menjabat tangan Pangeran Cornell dengan tangan kirinya kepada William Denders, itu sebagai monumen mungkin ya, mengenang sejarah pada saat dahulu kala seperti itu. Itu salamannya udah berbeda tangannya. Iya, pakai tangan kiri dan ini tangan kanan. Yang satu megang keris, mungkin ketakutan. Itu sebagai bentuk perlawanan mungkin ya. Sedikit dari Abah mungkin, Bah bisa disampaikan amanat buat anak-anak muda nih, mengingat para pahlawan kita terdahulu, sesepuh-sesepuh kita yang telah memperjuangkan hak-hak kita sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini.
ada yang bisa disampaikan mungkin dari Abah Hajat pepatahnya, amanatnya? Ya amanatnya kalau buat orang muda dari mana saja, kalau lewat dari lewat ke Cerdas Pangeran atau main ke Cerdas Pangeran, jangan sombong. Iya. Masalahnya itu masih angkar lah. Iya, iya. Ya gitu aja lah. Harus pakai adab-adaban mungkin gitu ya. Ya. Baik, Abah Hajat terima kasih atas waktunya ya Abah Hajat. Oke baik, pemirsa pecinta dua alam, sesaat lagi kita akan mulai ke tahap berikutnya, yaitu kita akan melakukan proses mediumisasi bersama Mang Yo dan juga Kang Ajo. Saksikan terus hanya di Dua Alam. Oh dia bilang Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Tenang ya. Tenang. Sampurasun. Tenang. Sarang sahanjeun, tenang heula ya. Tenang. Cuman mau silaturahmi. Pingin Tenang dulu ya. hoyong terang. Kita tenangkan dengan doa teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya. Assalamualaikum. Punten Abah Diwakil, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan kami di sini dari Aquatum Media ingin berbincang-bincang sedikit kepada Abah. Ingin bertanya. Diganggu istirahatnya. Bade darosnya. Anjeun nu linggih di dieu. Tujuan? Palai terang. Sejarah, Bang. Ngeunaan sajarah Cerdas Pangeran kamandang anjeun gitu. Pendapat anjeun kumaha kapungkurna sareng sajabina apa itu? Silakan Audi. Assalamualaikum Mbah. Kieu Bah hoyong terang saudara nama ti ahwatun sareng berkapolos tentang sejarah Cerdas Pangeran teh kapungkur seperti kumaha di pendapat Abah di zaman Abah. Sakaterang Abah. Wah, Hujan Cimaten teh seperti kumaha Bah bisa diterangkeun? Rodi. Zaman Dendeles. Hujan Cimata tuh artinya tuh banyak yang meninggal maksudnya, dibunuh gitu. Di Cerdas Pangeran, Abah menahu. disebut Cerdas Pangeran Rasaning Pangeran. Ini tak kawasan Gusti Allah. secara hakikatnya. Tapi kan seueur batu terus aya Pangeran Sumedang, Pangeran Kornel. Berarti dijadikan nami Cerdas Pangeran gitu salah sawiasna. Hidup. Bahwa sejarah kota Sumedang ayeuna di Cerdas Pangeran. Beri kolot bahwa bangun yang jalan. Gawe. Siksa. Di oh di Loba. sabara jalmi kinten-kinten ribu ratus sabara jalmi Ribuan ratusan ribu sekumaha Bah? 2.500 uluh nu maotna Sabaraha lami Bang? Kualanda mun tah maneh syukuri bahwa perjuangan itu hujan cimat Terus Bang, banting tuh kali pakai terus syukur lari pakai depan Panginten Abah abdi sareng rengrengan kadararia nyandak rekaman saperti ieu intina hoyong mutkeun remontan ka jami-jami anak cucu nya abdi panginten sareng rengrengan supados biasa menghargai Abah, perjuangan Abah sareng rengrengan kapungkur kami nu ayeuna aya di dieu. Jadi nganuhunkeun pisan ka Abah. Ke tumaros sauna pamit teu kersa damal ditembak ku Walanda.
Paksa. Berarti kerja apa? paksa. Kajamanan, bah, kajamanan. 300 tahun kapenggeran kurang langkung ya. Yang terang, bah. Pimpin ku pangeran. Sejarah pangeran. Kari sasalaman di luhur. Ditampin aku kenca aku mamaksana kumaha. Anjeun sebulan akhirnya kelas senjata ya. Nya. Berarti akibatnya sapa bodos paling tanya. Kurang siun tuas pada ya. Kayak nguping wartos kerisna laras di alungkeun bisa hiber kumaha. Keris Pangeran Kornel. Kelebihan anak rasanya ngomong. Bisa jadi makhluk. Si keris teh Tak eta sejarah kasakten Pangeran Kornel paling tanya. jajahan di Sunda. Ya. Oh berarti maksudnya gini, saking saktinya keris yang dimiliki beliau, ampuhnya gitu. Jadi bisa berubah menjadi makhluk gitu semacam apa? Ya, anu nyingsieunan Walanda paling tanya. Oke. Nanti kita terangin. Baliknya capek euy. Beri heula. Nuhun abahnya, kaburu nuhun abah. Katam- Keluarkeun nya. Nuhun pisan ya. Nuhun pisan abah amanatna. Kumaha. Nuhun amanat. Nuhun. Kudu pipi, kudu mimpi. Da perjalanan yang menang apa? Kartos satu nuhun. Tangtos. Mulai dipanggil kepala. Nuhun, Bang. Kartos. Tah sebicara semangat. Rasanya pangeran. Menciptakan asbab manusia. Takdir Allah ya. Auranet baliknya. Nuhun ya. Nuhun, Yes. Abah. Keluar aja. Allahu Akbar. Bang Yo, boleh diceritain mungkin sedikit tadi hasil dialog kita dengan tadi ada proses mediumisasi ya. Nah, bisa disampaikan mungkin ke pemirsa intisari dari apa yang tadi percakapan tadi gitu dengan Jin Korin yang hadir. Satu, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha tahu. Tapi minimalnya kita tahu bahwasanya pendamping yang kita masukin ke jasa ada ke mediator bercerita zamannya dia bahwa di sini zamannya Walanda masyarakat sekitarnya dikerja paksakan sehingga boleh dikatakan sampai tidak dikasih makan, sampai tidak berhenti dan seterusnya. Pokoknya ini proyek cadas ini harus beres, tidak tahu lelah tidak apa, sehingga sampai mati pun dibiarkan. Kalaupun yang tidak nurut dibedil gitu. Tadi kan cerik cimata, Iya. artinya ya sangat mengenaskan gitu. Warga yang dikerja paksakan di sini, yang meninggalnya sampai berapa tadi versi beliau ya? 2500. Wallahu alam bisa berbeda sampai 2500 bahkan lebih yang diketahui oleh beliau. Ya, kurang lebih segitu mungkin. Bisa jadi lebih. Maksud dari keresaning pangeran, Mang? Apapun kadarullah, takdir Allah, tapi ada asbab bahwa sebab ini. Contohnya halnya kan yang meninggal begitu banyak sampai ratusan sampai ribuan. Tetapi ada asbabnya. Apa itu? Dikerja paksakan oleh Belanda atau dibunuh oleh Belanda karena tidak nurut, mau ikut ke kerja paksa ini. Nah, mungkin lalu gini, Mang. Mungkin teman-teman pecinta dua alam ini ada yang belum tahu mungkin yang dimaksud Jin Korin itu gimana, Mang? Manusia dilahirkan berdampingan, ada malaikat, ada jin, ada baik, ada buruk. Nah, tatkala lahir seseorang manusia itu, maka kebaikannya ada, keburukannya ada yang mendampingi. Jadi tahu persis 100% sampai dia meninggal. Jin Korinnya meskipun Tetap orang yang meninggal, Jin Korinnya tetap ada. Jadi itu yang kita tarik ya. Seperti Jadi itu. jangan salah paham. Kalau ruh hanya milik Allah yang maha tahu gitu. Ruh bukan ruh. Jadi kalau ruh salah. Kalau pendamping Khodamiyah bisa, Jin Korin bisa. Atau makhluk halus lainnya juga bisa, jin. Sekarang kita coba lagi mungkin Bang Yo untuk proses mediumisasi berikutnya ya. Insya Allah. Sambil menunggu Kang Ajo normal dulu. Istirahat Kasihan dulu. mungkin capek. Dari sisi mistis. Iya, Ya, dari seru sisi insya Allah mistis. ya. Tadi kan kita habis dari Curug Lewi itu, Mang Yo. Terus ada yang tadi tuh pusat kerajaan yang ada keraton itu apa namanya tadi? Kang Iwan? Curug Orok ya. Nah, Curug Orok, Mas. Sama Sekitaran pohon itu. koang. Pohon koang. Dan itu kuat sekali, Mang, tadi. Secara mistis ya, secara mistis. Tadi reaksinya ketika rombongan ke sana bagaimana, Mang? Kepala. Jalannya ekstrim, sangat berbahaya secara dohiriah, kasat mata, jangan pernah ke situ tanpa gaib. Alhamdulillah kita dipandu oleh warga Lokal ya. Cisedaya, Oke, alhamdulillah. baik.
Nuhun pisan. Terima kasih Kang Iwan dan teman-teman. Saksikan terus kelanjutan dari kisah ini hanya di Dua Alam. Kita ungkap insya Allah ya, penunggu yang ada di tadi Pohon-Poang dan Curug Gorok. Bisnisnya sangat tinggi. Mudah-mudahan tidak ada halangan itu bisa masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kang Iwan. Awas. Sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Salam mual iya. Sampurasun. Sampurasun. Tumaros manusia. Ampun aku kurang dipanggilnya. Palain naros. Palain naros unggul gerak. Tenang ya. Tenang, sabar. Anjing no cicing di itu bisa dong. Tenang lah nya. Amal ganggu kuring marek. Tenangkan lo. Palain naros we nya. Sakedap hampura ya hampuranya kabehan dia. Tenang lah nya. Tenangkan dulu. Bismillah. Tenang ya. Oke udah tenang. Hampuranya hampura. Sareng saha ieu? Tenanganana sareng saha? Nah, palain naros. Hoyong naros. Panginten tadi anu tos ditelusuri ku di dieu sapakara kanca perkawis tangkal koang sareng Curug Gorok. Ada teh tempat naon? Laras teu. Karaton. Tujuan? Hoyong terang. Akar aja lemahnya. Tujuannya. Kayak dilakukan ku aing kabeh sia. Kerajaan jen cicing darinya kan nagara jen. Di Curug eta Curug Gorok. Nu hijina kuangna sambil teu. Jadi Satempat. berarti nu sejen nama menurut nama kabupaten gitu nya. Karaton kaula pangumpulan di Gempung. Gempungan. Di Palima namun anu nu sedong teh. Kayak aya jalan ka luhur. Eta teh naon sih anjeun teh? Lagi ulin ka luhur kumaha? Pementasan kaula. Tapi nu kawena masuk ningali teh. Leres nu kawenehan. Salah berarti inti nama eta teh leres kerajaan anjeunnya. Moal ganggu moalnya saling ieu we. Saling cicing ke moal nu ganggunya. Keluarkan aja. Udah cukup ya. Cukup. Allah. Makan tunggu. Aku itu boleh nada. Oke, Sampurasun. Habis. Sareng saya. Bekara ya sih. Sareng saha? Punten. Anjing di mana anjing? Ayo manusia. Ayo nona. Dia pembawana. Sabar. Mau bener kalau keluar. Sabar. Di luar dugaan. Beres Pak. Ya di luar skenario teman-teman datang sendiri masuk sendiri. Kemudian di sini nggak terima di yang bersihnya ini kata jadi nggak apa-apa. Ya malum dia. Ya. Gak apa-apa. Insya Allah sehat walafiat ya doain. Ya, nanti. Baik Mang Yo, yang barusan itu yang datang galak ya, lumayan galak, cukup galak bisa. Rajanya Yang barusan di Sedong. di Sedong. Yang tadi tempat kita kesana ya. Kita. Yang kedua, yang pertama Mang. Yang kedua. Oh yang kedua. Itu pusatnya di situ.
dan bisa berbeda pendapat, tapi intinya yaitu tadi tempat gabungan, kumpul dan seterusnya ya lebih identik sama di sini. Jadi yang hadir itu sini tidak terima sepertinya Bang. Di sini, tunggu di sini. Kalau situ nggak apa-apa, sang sekitar sini ada pohon. Oh itu yang tadi Terakhir. Intinya berisik lah kalau bahasa kita, jangan di sini gitu. Ya kan menyalahkan siapa tadi yang bersih ini. Jangan berisik di sini lah, jangan. Nah, kita udah minta izin, udah pamit lah. Tapi ya tetap masih ada beberapa yang nggak apa-apa, namanya juga yang gitu. Nanti kita aman selamatnya insya Allah. Amanat nanti Bang buat para pecinta dua alam. Satu tentang sejarah Cadas Pangeran, jangan jas merah itu jangan pernah melupakan sejarah. Yang kedua teruskan apa itu perjuangan para pahlawan kita lebih spesifik di Cadas Pangeran dengan membangun. Kalau yang petani ya rajin kerja, yang sekolah rajin sekolah, dan kalau yang mondok pesantren yang mondok, itulah salah satu kontribusi kita pemerintah. Terus dari sisi bisnis kita jangan perlu takut apapun belah makhluk Allah sama mereka. Makanya banyak berdoa berlindung kepada Allah dan segala saja. Banyak berdoa, nggak apa-apa aman. Baik, terima kasih Bang Yo, aku mau bisa Bang Yo. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Saya Ustaz Gawas sebagai host dan bersama rekan-rekan dari tim Dua Alam. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support, terutama supportnya ya bagi pemirsa yang sering komentar dan bertanya kepada redaksi kapan kita akan melakukan tayangan seperti ini lagi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melepaskan dahaga dari rekan-rekan semua, dan dari saya pribadi mungkin saya mohon maaf jika selama tayangan ini ada kesalahan dari saya pribadi maupun tim, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan milik saya. Ambil hal-hal yang positif yang bisa dimaknai dari kegiatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Opik. Kang Opik ya, terima kasih sebelumnya sudah menemani saya dari perwakilan Berkapolos. Saya terima kasih banyak kepada tim Dua Alam ataupun Akhwatul Media karena telah mengajak saya sebagai perwakilan ya, Opik. Luar biasa sekali, Opik. Adrenalin, adventure. Rasanya ingin kembali lagi seperti ini, Opik. Saya teh. Aduh. Gimana kesannya Kang Uji? Kalau kesan-kesannya sih pertama luar biasa ya, Opik. Pengalaman juga buat saya pribadi. Bisa diajak syuting terjun ke jurang seperti ini, apalagi dengan medan yang sangat terjal. Luar biasa sekali. Turut terima kasih banyak kepada tim Dua Alam, dari saya pribadi, dari perwakilan Berkapolos. Kenapa saya ingin berkolaborasi gitu, Opik? Ya, why? Ingin pengalaman sih, yang pertama itu. Kedua ingin menguji nyali juga gitu. Gimana sih rasanya syuting seperti ini gitu. Mungkin dari saya pribadi sih, untuk mengenai Berkapolos ini, mungkin saya jelaskan sedikit ya, Opik ya. Dari Berkapolos itu kita sebagai satu brand dari Kota Bandung, yaitu tentang kaos polos, berbagai macam perpolosan mulai dari baju, celana, tas dan lain-lain. Kita itu menjual di berbagai macam marketplace, mulai dari Shopee, terus Lazada, Tokopedia, dari IG, terus TikTok, Facebook, dan nantinya insya Allah untuk kedepannya hasil dari penjualan dari Berkapolos ini akan didonasikan untuk kepentingan dakwah, pembangunan masjid dan lain-lain. Mungkin Opik dari saya juga mungkin ada yang mau disampaikan ya, Kang Uji. Dari saya pribadi juga sebagai tim dari Akhwatul Media ataupun Dua Alam, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dari Berkapolos telah bersedia untuk collab atau berkontribusi pada saya yang berterima kasih kepada ya, Dua Alam. karena ini kan produknya juga sama kita dipakai ya, Ya. Kang Uji. Kalau ini contoh produk udah kotor, maaf. Iya, ini sisa-sisa tadi Sisa tadi perjuangan seperti ini teman-teman. Jadi
mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi asbab atau jadi sababiyah harus tetap jalan ya Opik ya, silaturahmi ya Opik. Dan panjang rezeki. Amin. Sesuai dengan namanya berkah polos, semoga Berkah segala selalu. ikhtiarnya dilimpahkan keberkahan bagi berkah polos dan juga bagi para penonton, khususnya pecinta dua. Oh, satu lagi Opik. Wah. Nanti setelah collab bersama Ahwatun, kita berkah polos akan syuting bersama artis-artis yang sudah hijrah. Bocoran kedepannya ini buat teman-teman Dua Alam ataupun Ahwatun, kalau pengen tahu berkah polos seperti apa, cek aja di Shopee Siapa atau sih IG. yang sudah hijrah? Ikut dulu. Salah satunya Reza Noah. Asik. Reza Noah, drummer. Siap. Reza Noah, terus ada drummer Mata Band, vokalis Nine Ball, vokalis Mata Band juga ada. Nanti kedepannya dari tim Berkah Polos, mungkin kerjasama bersama Ahwatun lagi, kita akan syuting bersama mereka-mereka yang sudah hijrah. Bocoran kedepannya teman-teman. Doakan kami ya, semoga rencana ini terrealisasi dengan baik dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan. Amin, dalam amin. setiap langkah kita. Sesuai dengan namanya Berkah Polos, semoga selalu berkah. Amin. Terima kasih Ahwatun Media, terima kasih Kak Opik, terima kasih pembimbing Ahwatun Media, Mang Oyo. Salam dari saya Berkah Polos, semoga silaturahmi ini tetap jalan. Opik terakhir, mungkin? Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya hanya di Dua Alam.